Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam program baru di tengah ramainya pertempuran di Palestina. Tidak ada yang salah jika kita mengenal lebih dekat apa itu Masjid Al-Aqsa. Nah, saat ini saya sedang membaca kitab Fadhail Baitul Maqdis karya Al-Wasiti. Nama lengkap beliau adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Maqdisi. Beliau merupakan salah satu imam dan juga khotib di Masjidil Aqsa pada tahun 400 Hijriah. Dan kitab ini ditulis oleh beliau pada tahun 410 Hijriah. Pada bab pembukaan ini beliau menceritakan tentang pembangunan Masjid Al-Aqsa. Di sini disebutkan bahwa Abdullah Ibnul Mubarak dari Utsman bin Atha dari ayahnya dari Sa'id Ibnu Al-Musayyab menceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Daud untuk membangun masjid, maka Nabi Daud mengangkat pedangnya. Di mana letak pembangunannya? Ketika diangkat pedang, lalu ujung pedang itu mengarahkan pada sebuah tanah, sebidang tanah, disitulah kemudian dibangun Masjid Al-Aqsa. Sayangnya kemudian Nabi Daud berkata, "Ya Allah, amartani an abni laka baitan falamma irtafa'a hadamtah." Engkau memerintahkanku untuk membangun masjid, tetapi setelah jadi, kenapa engkau menghancurkannya kembali? Allah berfirman, "Ya Dawud, innama ja'altuka khalifati fi khalqi." Wahai Dawud, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai khalifahku di antara semua makhlukku. Innahu yabnihi rajulun min waladik. Nanti masjid ini akan dibangun kembali oleh salah satu dari anakmu. Nah, siapa yang akan membangun? Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman memerintahkan para ulama saat itu dari kalangan bangsa Yahudi untuk menyenandungkan solawat-solawat Nabi Daud dalam kitab Zabur tiap malam dan tiap siang. Nabi Sulaiman memerintahkan Asra alaf min qura Bani Israel, 10.000. Khamsa alaf bilail, 5.000 bersolawat di malam hari. Wa khamsa alaf bin nahar, dan 5.000 di malam hari. Nah, lalu ada kisah Nabi Sulaiman dalam membangun ini. Disebutkan bahwa saat pembangunan Masjid Al-Aqsa ini berkata, la yambagi ayyabna hadzal bait min safkid dima. Dalam pembangunan masjid ini tidak boleh ada pertumpahan darah, sehingga pertumpahan darah atas nama Masjid Al-Aqsa atau atas nama kota Al-Quds Yerusalem adalah haram dalam sejarahnya. Bahkan dalam memotong batunya pun Nabi Sulaiman memerintahkan bangsa jin, dan hanya bangsa jin di laut yang bisa memotong batu-batuan yang untuk kemudian dibangun Masjid Al-Aqsa. Dan dianjurkan bagi siapapun yang mengunjungi Baitul Maqdis untuk mendatangi dan berdoa di mihrab Nabi Daud yang berada di sebelah timur. Diharuskan, disunahkan untuk sholat di sana 2 rakaat dan juga membaca tasbih. Nah, selanjutnya tidak boleh di area Masjid Al-Aqsa itu melakukan tindakan dosa, karena
satu dosa di sekitar di area Masjid Al-Aqsa itu dosanya 1000 kali lipat, begitu juga kebaikannya 1000 kali lipat. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya membahas bab-bab yang menarik dalam kitab Fadhail Baitul Maqdis karya Al-Wasiti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.